Tini. Waalaikumsalam Bu Tini. Nggih. Waalaikumsalam Bu Tini. Apa kabar Bu Tini? Kayak kelihatan lesu gitu. Kenapa nih? Iya, bisa. Iya Bu Tini. Iya Bu Tini. Bu Tini kayak sedih banget. Kenapa itu? Mas, mas. Udah nyalain. Halo, Bu Anis. Iya.
Bisa banget, bisa banget. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita bisa Iya. mulai sekarang. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tini, ada apa ini? Ketemu, apa ini, pertama ketemu kok terus murung gitu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anissa. Gini Nggih. Bu, saya mau matur. Nggih nggih. Bu Anissa punya waktu luang mboten ya? Ini pas saya jam kosong ini, bisa, monggo, ada apa Bu Tini? Saya mau matur dulu. Iya. Ini lho Bu, kaitannya dengan sekolah kita yang saat ini kan sedang ada renovasi sekolah. Lah, oleh Nggih. karena itu kan tidak mungkin tuh siswa masuk. Karena kalau siswa masuk pasti akan berbahaya. Karena ada suara bising, terus ada juga alat-alat yang berbahaya seperti paku, itu nanti kan bisa kena ke mereka. Nah, dari ini saya itu merasa peserta didik itu motivasinya berkurang, Bu Anissa. Nggih. Ya, terus? Selain itu, Bu Anissa, kan ini juga sudah melakukan pembelajaran secara daring. Tapi ternyata daring itu juga banyak sekali kendalanya. Seperti anak itu belum mempunyai HP, yang pertama. Yang kedua, HP itu sering dibawa oleh orang tuanya. Jadi mereka tidak tahu ada tugas apa atau pemberitahuan apa dari saya, itu mereka tidak tahu karena HP-nya dibawa ayah kerja atau dibawa mamahnya kerja. Oh, Selain nggih. itu, mereka juga tidak mempunyai kuota, Bu Nisa. Tidak Nggih. mempunyai kuota. Selain itu juga sinyal di daerah sini, di daerah sekolah kita itu kan memang susah, Bu Nisa. Itu Nggih. menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi menurun. Oh, nggih. Siap. Berarti ini tadi intinya, yang pertama karena ada renovasi sekolah jadi kayak terganggu belajarnya anak-anak. Oke. Terus habis itu, sudah dicoba daring nih Bu Tini, tapi masih kurang efektif karena terkendala yang HP, sinyal dan lain-lain. Nah, coba deh sekarang saya mau tanya sama Bu Tini, dalam obrolan kita ini nanti nih ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu Tini dapatkan coba? Iya, Bu Nisa, dalam obrolan ini saya ingin itu peserta didik saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, Bu Nisa. Jadi Nggih. walaupun sekolah itu melakukan renovasi, tetapi mereka tetap mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Itu tujuan saya, Bu Nisa. Iya, oke. Berarti supaya murid-muridnya Bu Tini ini tetap belajar meskipun belajarnya di rumah atau tidak ke sekolah, begitu ya? Iya, Bu Nisa. Halo? Selain itu, saya itu juga pengen peserta didik itu dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari saya. Tugas-tugas dari saya itu saya pengen mereka bisa mengerjakan. Selain itu, saya juga pengen mereka itu bisa merespon dari grup WA yang telah saya buat. Sehingga saya ingin mereka itu jangan sampai tertinggal dengan materi yang saya sampaikan, walaupun sedang ada renovasi sekolah. Begitu, Bu Nisa. Nggih, oke. Berarti, kalau dari pengamatan Bu Tini nih ya, anak-anak itu atau murid-murid itu yang dikatakan memiliki motivasi belajar, itu tuh seperti apa tuh Bu Tini? Kalau menurut saya, Bu Nisa, dikatakan memiliki motivasi belajar itu adalah peserta didik yang mereka itu aktif di grup. Jadi setiap kali ada tugas dari saya, mereka itu merespon. Selain itu, mereka juga mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari saya itu tepat waktu, Bu Nisa.
Nggih nggih nggih. Aktif, merespon tadi, terus bertanya, juga mengerjakan tugas, gitu nggih, Bu? Iya. Terus selain itu apa ada lagi yang lain? Selain itu apalagi ya, Bu Nisa? Kayaknya itu, Bu, peserta didik itu harus memiliki catatan materi dari saya. Jadi materi yang telah saya sampaikan itu seharusnya mereka mempunyai buku catatan materi, Bu. Nggih 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 nggih. Jadi tambah lagi nggih tadi, yang aktif, merespon, saling bertanya, mengerjakan tugas, dan satu lagi yaitu tambahan mengerjakan apa itu, mempunyai catatan di buku pelajarannya itu. Nah, coba deh, kalau Bu Tini saya tanya, dari skala 1 sampai 10 nih ya, coba kira-kira nih ya, kalau belajar daring ini akan dilaksanakan, itu kira-kira untuk mencapai tujuan motivasi belajar tadi yang diinginkan Bu Tini itu skala berapa? Pembelajaran daring dari yang sudah saya amati dengan adanya kendala-kendala tadi, Bu Nisa, saya memberikan skala di angka 5, Bu Nisa. Oh, nggih nggih nggih. Nah, kendalanya tadi itu, apa saja nggih Bu Tini, sampai Bu Tini itu memberikannya di skala 5 coba? Iya, karena kendalanya itu banyak sekali, Bu Nisa. Salah satunya itu yang paling berpengaruh itu adalah sinyal. Karena di daerah tempat saya itu kalau sudah mati lampu, ya gitu, sinyal sudah hilang. Di sekolah itu Mhm. seperti itu, Bu Nisa. Terus yang kedua, mereka itu tidak memiliki HP. HP-nya itu dibawa ayah kerja. Selain Mmm. itu yang ketiga, itu kalau ditanya mereka menjawabnya tidak memiliki kuota, Bu Guru, begitu. Nggih nggih nggih. Iya, ternyata tantangannya banyak sekali nggih. Iya, Bu Nah, Nisa. iya Maklum iya di sini iya. kan kita tahu sendiri kan, Bu Nisa, kalau di sekolah kita itu memang sekolah yang di kampung gitu, Bu Nisa. Nggih nggih nggih. Nah, coba Bu Tini, kalau tadi kan memprediksinya kan sekitar 5 ya skalanya ya. Nah, kira-kira nih kalau untuk menunjang belajarnya anak-anak untuk tambah motivasinya lagi tuh ya, kira-kira mau dinaikkan sampai ke level berapa sih coba kira-kira pengennya gitu? Kalau menurut saya di skala 7 sampai 8, Bu Nisa. Nggih nggih nggih, 7 sampai 8. Nah, apa nih yang kira-kira Bu Tini itu ingin lakukan atau yang bisa dilakukan biar nanti mencapai skala tersebut, skala 7 atau 8? Nah, itu Bu Nisa, untuk menaikkan skala itu tadi, untuk mengatasi masalah itu saya masih berpikir, Mmm. bagaimana ya untuk mengatasinya? Begitu, Bu Nisa. Iya iya iya, jadi masih bingung ya. Nah, Iya. sebegini, kalau dari pengamatan Bu Tini, rencananya nih, murid-muridnya Bu Tini itu ingin diperlakukan seperti apa gitu saat daring nanti, supaya motivasi belajarnya itu tambah lagi, jadi tambah aktif, terus mencatat pelajaran, tugasnya dikerjakan. Nah, seperti itu kira-kira itu seperti apa? Rencana saya itu, saya ingin mengadakan pembelajaran home to home gitu, Bu Nisa. Mmm. Jadi nanti, eee, kita sebagai guru pendamping, Bu Nisa. Jadi, Mmm. mereka tidak datang ke sekolah, tetapi mereka akan berkumpul di suatu tempat. Jadi bu gurunya akan mendampingi mereka dalam belajar. Dengan begitu, maka motivasi anak itu akan meningkat. Jadi walaupun ada renovasi sekolah, mereka tetap belajar dan tidak ketinggalan materi, Bu Nisa. Nggih nggih, masya Allah ya. Jadi poinnya tadi mau diadakan guru pendamping dan nanti berkumpul di, tempat atau di rumahnya siapa, ngoten nggih? Iya, Bu Nisa. Nanti rencana saya akan saya kumpulkan di suatu tempat gitu, Bu Nisa. Nggih nggih. Nah, kira-kira nih nggih, dengan apa ya, acara yang seperti itu, kegiatan yang seperti itu Bu Tini inginkan, itu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini itu yang mana coba?
Iya, kemungkinan yang akan saya lakukan dalam waktu dekat itu yang pertama adalah meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Saya menyampaikan masalah saya dan saya menyampaikan, secara rinci solusi dari masalah saya. Terus yang kedua, buku Nisa, saya akan mengumpulkan guru-guru yang guru mapel untuk berkoordinasi menjadi guru pendamping dalam Mmm, mendampingi anak-anak belajar berkelompok, Bu Nisa. nggih nggih nggih. Apakah ada lagi yang selain itu, Bu Tini? Selain itu, saya akan itu, Bu Nisa, mengadakan kegiatan belajar secara berkelompok itu sesuai dengan zonasi, Bu Nisa, sesuai zonasi tempat mereka tinggal. Jadi nanti di yang rumahnya di desa Keponan, nanti kita belajar, saya dampingi belajar dengan guru mapel tadi di daerah Keponan. Yang daerah Sangge nanti juga akan belajar dalam berkelompok di daerah Sangge itu, Bu Nisa. Nggih nggih, siap siap, berarti sesuai zonasi nggih. Nah, Iya. kira-kira nih, Bu Tini, kapan nih akan dilakukan ini? eh Kapan ya, Bu Nisa? Ini karena mengingat mengenai pembelajaran ya, anak-anak itu harus belajar walaupun sekolah itu sedang direnovasi, anak-anak tetap harus belajar. Mereka harus tetap mendapatkan ilmu. Makanya dari itu saya ingin kegiatan ini segera dilakukan, Bu Nisa. Kalau bisa Mmm, secepatnya agar mmm, mereka tidak terlarut-larut, eee, kalau dalam bahasanya enjoy atau nyaman, "Oh, tenang aja, kita nggak dapat pelajaran dari Bu Guru," begitu. "Kan sekolahanku baru dibangun," gitu nanti, Bu iya, Nisa. Jadi nggih. segera atau dipercepat, Bu Nisa. Nggih nggih nggih. Wah, hebat sekali nih Putri, semangatnya luar biasa ini. Nah, dalam hal ini Bu Tini, siapa saja nih yang bisa membantu Bu Tini atau mendukung Bu Tini ini? Iya, dalam hal ini teman yang bisa saya ajak itu adalah, teman guru mapel, Bu Nisa. Jadi guru mapel yang tidak mempunyai tanggung jawab guru kelas, karena kalau saya berkolaborasi dengan guru kelas, pasti tidak bisa karena mereka juga mempunyai tanggung jawab di kelasnya masing-masing. Begitu, Mmm. Bu Nisa. Nggih nggih nggih, iya iya, betul sekali. Nah, sepertinya Putri ini nih sudah dapat solusi loh ini, dari tadi bingung bingung Apa iya, Bu? bingung. Iya loh, sebenarnya ada loh ini, sudah dapat solusi dari tadi loh. Coba deh Putri ini, ingat lagi di tadi, setelah yang kita obrolkan tadi, apa sih kira-kira ini yang didapatkan Putri ini dari obrolan kita coba? Iya, alhamdulillah yang tadi awalnya saya bingung, saya cemas, kalau begini terus karena keadaan renovasi sekolah, siswanya jadi terlambat atau motivasi belajarnya rendah. Akhirnya saya menemukan solusi, yaitu dengan cara belajar berkelompok sesuai dengan zonasi, didampingi oleh guru. Saya dengan guru mapel, gitu, Bu Nisa. Nggih nggih nggih. Ah, oke kalau begitu berarti sudah dapat jawaban. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah tadi bingung, sekarang sudah dapat solusi dan mau apa ini, melaksanakan ini kan ya, bagaimana tuh perasaannya Butini setelah kita bicara empat mata seperti ini? Iya, alhamdulillah saya sedikit lega, Bu Nisa, sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Nisa. Saya sudah mengeluarkan unek-unek dalam hati saya merasa lega, Bu Nisa. Nggih, alhamdulillah, oke oke. Saya nggak sabar loh ini jadi, apa ya, pengen tahu gitu ceritanya nanti setelah, Bu Tini tuh mengaplikasikannya ini ke anak-anak sama guru mapel. Nanti boleh dong kita ketemu lagi untuk cerita nanti ke saya, biar saya tahu gitu solusi-solusinya tadi setelah diterapkan itu bagaimana gitu. Nggih, siap Bu Nisa, kita akan di lain kesempatan kita akan berbagi lagi mengenai lanjutan dari cerita ini, Bu Nisa. Oke, siap. Saya tunggu Bu Tini. Iya, Sudah? Masih ada nggih. lagi? Tidak, Bu Nisa. Terima Oke, kasih, Bu Nisa, oke. sudah mau berbagi dengan saya. Nggih, Sehat selalu. sama-sama. Oke, amin amin, sudah.
sekarang ganti ya. Si Bismillah ya. yuk. Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam Putini. Loh, 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 loh. Kenapa sih kok murung gitu wajahnya kok cemberut, cantiknya hilang loh. Oh, Putini ini, saya tuh masih ada yang dibingungkan kok Bu, masih saya pikirkan ini. Ya, apa sih yang Bu Nisa pikirkan? Apa sih yang bisa saya bantu, Bu Nisa? Iya iya, gini Putini, sebelumnya saya mau tanya dulu, Putini ini ada jam kosong mboten? Iya, alhamdulillah kebetulan sore ini Bu Guru sudah tidak punya jam. Jadi Mmm. saya bisa mendampingi atau menemani Bu Nisa. Nggih nggih, alhamdulillah. Kalau begitu, saya ingin minta waktunya Putini sebentar ngoten Putini, biar apa ya, dapat jadi teman curhat saya ngoten, biar bisa menyelesaikan masalah saya. Iya, baik, siap. Saya akan meluangkan waktu untuk Bu Amu Anissa yang cantik. Kira-kira apa yang ingin Bu Nisa sampaikan dari percakapan kita nantinya? Nggih Putini, gini, saya ingin nanti tuh bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang saya alami. Jadi saya berharap banget gitu, setelah kita berbincang-bincang nanti dapat menemukan langkah dalam penyelesaian masalah saya, Bu. Oh, begitu ya. Sebenarnya Nggih. apa sih masalah yang Bu Muanisa alami? Nggih, gini Bu, saya itu, di waktu ke kelas niku nggih, saya itu, eee, merasa murid-murid itu nggak aktif ngoten, tidak aktif dalam pembelajaran, sudah saya pancing pakai pertanyaan pemantik, juga diam, tidak ada yang menjawab. Jadi tuh saya bingung gitu, padahal tujuan saya melakukan tanya jawab itu kan ya pengen tahu gitu ya, sampai mana gitu pemahaman anak-anak kan ngoten. Tapi kok malahan cuma diam saja. Nah, terus habis itu tidak hanya itu loh, Bu. Jadi mereka itu tuh, mereka juga mengalami kesulitan gitu dalam menyelesaikan tugas, terus tidak semangat waktu belajar, tidak semangat untuk bertanya kepada saya tentang yang tidak diketahui, kalau ada yang belum jelas gitu nggak tanya, yang tanya itu saja, paling satu 2 orang anak yang berani bertanya, ngoten niku, Bu. Oh, iya ya. Baik, saya mendengarkan cerita dari Bu Muanisa. Jadi masalahnya siswanya Bu Muanisa itu kurang aktif, baik dalam bertanya atau dalam menyelesaikan tugas. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Nisa, mengapa sih murid di kelas Nisa itu kurang aktif dalam pembelajaran? Menurut pengamatan Bu Nisa. Nggih nggih. Kalau saya mengamati toh Bu, itu tuh, eee, kalau murid itu tidak tertarik dan tidak bersemangat dalam belajar ngoten niku, jadi kelas itu seperti nggak hidup, nggak ceria ngoten. Jadi sepi gitu Bu. Saya mengamatinya karena mungkin, saya terlalu banyak memberikan ceramah waktu saya mengajar gitu, menjelaskan pelajaran terlalu banyak, ceramah ngoten sama anak-anak Bu. Oh iya, berarti murid dari Bu Nisa itu kurang aktif karena Bu Nisa memperlakukan atau menggunakan metode ceramah, makanya mereka tidak aktif karena mereka Iya, juga bosan mungkin Bu Nisa. iya Bu, Nah, sehingga betul. keaktifan dan motivasi mereka itu berkurang ya. Iya, Bu. Nah, padahal kan saya itu mengharapkan murid itu kan yang aktif gitu ya, Bu, dalam pembelajaran. Ya berani bicara, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, kalau ditanya ya jawab, nggak cuma diem saja atau diwakili temannya, tidak seperti itu. Saya juga pengen itu murid-murid itu percaya diri ngoten, mereka itu punya potensi, tinggal berani mengembangkan saja ngoten. Terus kalau ada tugas dari guru juga mengerjakannya dengan baik. Kalau begitu kan pembelajarannya kan akhirnya kan aktif, Bu, interaktif, terus jadi, motivasi belajar murid kan juga tinggi gitu. Jadi saya itu pengen
pengen banget gitu, bisa meningkatkan keaktifan serta motivasi anak-anak dalam belajar di kelas, begitu Putini. Oh iya, baik Bu Nisa. Sekarang saya mau tanya dulu sama Bu Nisa. Eee, Nggih. Pembelajaran yang ideal itu menurut Bumu Anissa itu pembelajaran yang bagaimana? Nggih, pembelajaran yang di dalam kelas itu hidup, Bu, yang 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 ceria, yang semangat, yang apa ya, jadi ada interaksi antara guru dan murid seperti itu, yang sama-sama termotivasi untuk maju, ngoten, Bu. Ya, jadi Bumu Anissa pembelajaran ideal itu yang ceria, yang ada interaksi antara guru dan murid. Nah, Nggih. sekarang saya ingin bertanya lagi. Nah, strategi yang Bu Anissa gunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya, Bu Anissa? Oh, nggih, saya ingin memanfaatkan begini, Bu, kan selama ini kan saya cuma ceramah-ceramah ngoten nggih. Lah, padahal saya kan ingin anak-anak itu aktif. Jadi saya itu ingin apa ya, kan di sekolah kita itu kan sarprasnya kan lengkap, Bu. Ada LCD, ada laptop, terus ada lab komputer juga, WiFi juga lancar. Nah, saya itu malah punya rencana seperti ini, bagaimana kalau misalkan ada video pembelajaran ya, jadi penggunaan IT-nya lebih ditingkatkan lagi, ngoten. Jadi anak-anak juga nggak bosen, karena anak-anak juga, apa namanya, bisa mengoperasikan komputer itu, ngoten. Terus nanti juga bisa kok itu untuk diskusi sama teman sekelompoknya, seperti itu. Dan untuk penilaiannya saya lihat juga keterampilannya dalam aktif berbicara juga bisa itu nanti, Bu, dalam tanya jawab, presentasi. Jadi itu anak-anak nanti aktif gitu dalam belajar, berbicaranya juga nanti aktif dan IT-nya juga tergugah, ngoten, menurut saya, Bu. Wah, hebat sekali jawaban Bumu Anissa. Nah, dengan memanfaatkan IT, tadi memanfaatkan Chromebook karena fasilitas juga lengkap, sinyal lengkap, maka metode pembelajaran interaktif akan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. Nggih, nggih. Nah, eh, kalau semua yang Bu Nisa utarakan tadi itu tercapai, Bumu Anissa mau memberikan skala pada pembelajaran Bumu Anissa itu sekitar angka berapa ya? Kalau di angka sampai 10 saya berani ke 8 sampai 9, Bu. Oh iya, sip. Berarti dari rentan angka 8 sampai 9. Nah, untuk mencapai rentan angka 8 ke 9 itu, strategi apa sih yang Bu Muanisa gunakan untuk meningkatkan keaktifan murid dalam belajarnya? Langkah-langkah yang akan Bu Nisa lakukan itu apa? Mmm, untuk poin utamanya yang pasti membuat perencanaan dulu, Bu, karena semuanya itu kan harus direncanakan dari awal. Jadi kayak, kita itu bisa, apa ya, sudah merencanakan, oh media yang mau digunakan tuh seperti apa, metodenya juga seperti apa, asesmennya seperti apa, seperti itu, Bu. Iya, baik. Sekarang komitmen Ibu terhadap strategi yang hendak Ibu lakukan itu seperti apa ke depannya? Saya berkomitmen untuk belajar, belajar dan terus belajar serta berusaha dalam melancarkan pembelajaran itu jadi dirancang dulu pembelajarannya, nanti biar interaktif, Bu, demi meningkatkan apa, keaktifan murid, seperti itu. Dan saya juga akan selalu meng-upgrade, kemampuan diri saya, Bu, kompetensi yang saya punya. Jadi biar up to date terus gitu ke anak-anak. Jadi pembelajarannya nanti berharap itu pembelajaran yang interaktif dan selalu berpihak pada mereka, ngoten, Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa jawaban dari Bu Muanisa. Memang benar sebagai seorang pendidik kita itu harus belajar, belajar, dan belajar. Kita harus menjadi pendidik yang belajar sepanjang hayat. Saya Dan selain mhm, itu kita juga harus mengupgrade diri. Saya setuju dengan Bu Muanisa. Terus siapa nanti yang akan terlibat dengan strategi atau langkah-langkah yang Bu Muanisa lakukan? iya.
Begini Bu, kita kan nggak bisa ya melakukannya sendiri kan ya. Jadi kita harus, bersama-sama tuh, kita harus berkolaborasi. Yang pertama itu pasti, bersama kepala sekolah itu tetap harus disampaikan dulu ke beliau, ke kepala sekolah. Lalu saya juga berkolaborasi bersama teman-teman, sama wali murid juga bisa. Jadi nanti itu pembelajarannya itu benar-benar terkoordinasi dengan baik begitu Bu, saya. Oh, iya. Iya. Semangat Bu Anissa. Siap siap siap. Nah, dari semua pembicaraan yang telah kita bicarakan tadi, bisa ditarik benang merah. Menurut Bu Anissa, benang merahnya apa itu? Iya, jadi, saya akan menggunakan pembelajaran yang, tidak hanya ceramah, karena itu akan monoton, anak-anak bosen. Jadi saya akan menggunakan, sarpras di sekolah, yaitu meningkatkan IT tadi, Bu, yang utama itu, Bu. Ya. Nah, secara tidak langsung Bu Anissa sudah mendapatkan jawaban dari masalah Bu Anissa. Ya, dari Nggih, pembicaraan betul. kita tadi alhamdulillah Bu Anissa sudah menemukan sendiri jawaban dari masalah Bu Anissa. Betul 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 sekali, Bu. Iya, sukses dan lancar untuk Bu Nggih. Nggih Anissa. nggih, siap. Saya merasa plong sekali Iya, perasaan saya, Bu. Terima oke. kasih sekali, Bu Tini. Iya, Nggih. alhamdulillah kalau sekarang perasaannya Bu Anissa sudah plong, sudah menemukan jawaban dari masalah yang Bu Anissa hadapi. Nggih. Apakah masih ada yang tidak ditanyakan? Sudah Bu, insya Allah nanti, kita bisa nanti untuk berikutnya setelah saya laksanakan nanti coba saya, sampaikan ke Bu Tini untuk hasilnya bagaimana, ngoten. Terima Ah, kasih banyak nggih Bu Tini, iya. maaf mengganggu waktunya. Semangat Bu Anissa, Nggih, siap siap senang bisa siap. mendengarkan cerita dari Bu Anissa. Semoga Nggih. kita bisa selalu berbagi dalam hal kebaikan, nggih. Amin amin amin. Amin. Terima kasih Bu Tini, Ya, sampai sama-sama jumpa Bu lagi nanti. Anissa. Oke, Nggih nggih. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.